Nah, ini perbedaan antara lean distribution dengan pendekatan tradisional atau konvensional ya. Kalau dulu customer service itu collaborate to forecast then ship to firm order or release ya. Ibaratnya adalah dia mengikuti peramalan atau kebutuhan demand suatu pemesanan produk. Kalau lean distribution ini adalah manage flow as customer consumes on replenishment, ya, pengisian stok kembali. Ibaratnya yang ditampilkan berapa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam industri, salam sahabat improvement. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kembali lagi kita ke materi kuliah di manajemen distribusi dan delivery. Saat ini kita akan membahas mengenai lean distribution. Apa itu lean distribution? Nah, ini nanti kaitannya juga akan saya bahas mengenai aktivitas replenishment atau pengisian stok kembali. Oke, sebelum saya mulai materi ini, silahkan Anda men-like dan men-subscribe channel ini. Ya, pengantar dari lean distribution. Apa itu lean distribution? Jadi lean distribution ini dimulai awalnya yaitu lean manufacturing yang dikenal dengan praktik atau metode Toyota Production System (TPS) di Jepang. Dan metode ini sangat populer bagi negara-negara Eropa dan Amerika karena perusahaan Jepang tersebut itu mudah untuk memuaskan kepuasan konsumen. Ibaratnya produk manufaktur dari perusahaan Jepang itu sesuai dengan apa keinginan konsumen. Nah, karena itu maka perusahaan-perusahaan di Eropa maupun di Amerika pun melihat apa praktik TPS tersebut. Kemudian yang paling terkenal di dalam praktik TPS itu adalah metode Kanban. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu Kanban. Kanban itu seperti adalah make to order, yang tadinya metode konvensionalnya adalah make to stock. Kemudian dengan aktivitas Kanban, di mana ibaratnya permintaan ini dimulai di konsumen. Kalau dulu permintaan itu berdasarkan dengan adanya kebutuhan bahan baku atau material di supplier. Nah, Kanban ini bagaimana merubah paradigma yang ibaratnya tadi make to stock sehingga menjadi make to order. Nah, karena itu maka akan dikenal dengan gerakan yang disebut just in time ya. Jadi ibaratnya apa yang perusahaan order, apa perusahaan minta, maka sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Seperti kita lihat misalnya produk otomotif Jepang, kita lihat ya, semua produknya adalah kebutuhan konsumen. Kita lihat model mobil di Indonesia, di Jepang maupun di Asia lainnya itu sangat berbeda-beda. Mereka sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contohnya yang paling kita kenal adalah dengan mobil Toyota Agya ya, dan Daihatsu Ayla itu adalah hanya diproduksi di Indonesia dan itu kebutuhan untuk konsumen. Walaupun sekarang pasarnya sudah mulai ke Asia Tenggara lainnya ya. Nah, apa yang menjadi sumber gerakan just in time tersebut? Yaitu adanya lean manufacturing. Namanya lean itu adalah ramping ya. Jadi manufacturing atau produksi yang ramping. Yang ini untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi, lean distribution suatu perjenjangan atau aktivitas alami bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan praktik-praktik lean. Jadi bagaimana perusahaan itu lean? Ya, perusahaan itu ramping di ala operasi mereka atau mempunyai pelanggan yang menganut lean. Ya. Nah, sekarang di era industri 4.0, lean itu sekarang sudah masuk ke ranah sistem informasi. Ya. Kita lihat perusahaan-perusahaan sistem informasi. Mereka cukup besar ya, mereka dapat mendapatkan profit yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat produksinya atau prosesnya itu butuh dengan aktivitas yang ramping.
Nah, beberapa literatur yang menunjukkan bahwa lean distribution suatu panduan, ya, berarti suatu panduan, ada tata caranya yang berfungsi untuk menilai praktek dan paradigma distribusi. Jadi kalau tadi lean manufacturing itu untuk produksi, lean distribution ini adalah bagaimana aktivitas pengiriman barang yang dia efektif dan efisien, yang sedang berjalan guna menghasilkan fleksibilitas yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah, ya. Jadi namanya kita bilang efisien dan efektif, yaitu dia biayanya lebih rendah tapi fleksibilitasnya besar, ya. Kemudian, nah, di dalam lean, ya, dia punya parameter yang mendorong kinerja pada seluruh supply chain, ya, lini rantai pasok, dengan daripada melakukan tindakan independen guna memperbaiki biaya departemen, tingkat pelayanan dan persediaan, ya. Jadi di sini lean itu dibutuhkan dengan adanya kerjasama di antara tiap lini departemen, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, pendorong utama dalam pendekatan distribution adalah cycle time, variasi, dan fleksibilitas. Cycle time adalah waktu siklusnya. Contoh misalnya untuk membuat contoh di restoran, ya. Misalnya kita pesan makanan di restoran, kalau misalnya waktunya lama, nah tentu konsumen kita akan kecewa, kan, seperti itu. Jadi kita butuh waktu yang cepat. Variasi jenis produknya, kita lihat otomotif, ya, Toyota sudah banyak berapa model yang dihasilkan oleh Toyota. Dan fleksibilitas, ibaratnya kalau sekarang barangnya lagi musim, misalnya kalau lagi pandemi ini mungkin mobil yang yang 2 baris gitu, ya, atau mobil yang kecil sedan, nanti mungkin musim selanjutnya dia butuh mobil yang MPV. Nah, Toyota bisa menyiapkan itu semua, ya. Itu karena adalah dari aktivitas lean tersebut. Parameter-parameter ini menjadi pendorong bagi tingkat persediaan, jadi bisa menekan jumlah turnover dari inventorinya, biaya, dan aspek lain dari rantai distribusi, sehingga hubungan dan interaksinya diantaranya jelas, ya. Nah, apa saja kemampuan operasi dan sourcing dari lean, ya? Tahapan-tahapan lean adalah sebagai berikut. Yang pertama, identify team and operational constraint, ya. Jadi di sini identifikasi dulu siapa yang terlibat, siapa yang dapat mengoptimalkan hasil, siapa yang berada di dalam rantai pasokan, sehingga itu bisa dilakukan efektif proses setiap di dalam departemennya. Yang kedua, mapping prosesnya, dilakukan proses distribution channel dengan proses yang detail. Ibaratnya dari barang tersebut keluar di perusahaan atau di gudang sampai ke konsumen, itu prosesnya apa saja. Yang ketiga adalah identify waste, ya. Jadi identifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak bernilai atau kegiatan-kegiatan yang memberikan pemborosan. Nah, aktivitas tidak bernilainya atau pemborosan itu dibagi dengan 3 aktivitas. Adalah real value added, ya, atau misalnya benar-benar dia menambahkan hasil. Business value added, ya, emang ibaratnya ada atau tidak ada, ya, tetap harus dilakukan. Kemudian non value added ini tidak ada hubungannya ke proses produksi. Contoh misalnya kita ambil lagi ke restoran, ya. Apabila kita mesen makanan di restoran, tentu yang kita inginkan value added adalah bagaimana pada saat kita pesan makanan itu cepat sampai ke meja makan kita, ya kan? Nah, aktivitas tersebut itu bisa dibagi 3, ya. Dia adalah tadi mempertimbangkan cycle time-nya. Nah, mana aktivitas yang real value added yang dia bisa mempercepat proses, business value added-nya mungkin pada saat dia harus menyajikan, ya, karena makanan sudah dimasakkan yang harus disajikan. Nah, itu adalah business value added. Dan non value added mungkin waktu menunggunya, waktu masaknya, mungkin pada saat aktivitas masak, petugas lain dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, sehingga membuat waktu yang cukup panjang. Yang keempat adalah penghilangan non value added. Nah, dalam lean ini adalah menghilangkan non value added-nya, ya, pengurangan lead time dan lot size-nya, pengurangan biaya serta kegiatan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam rangkaian distribution chain. Jadi, bagaimana kita bisa menghilangkan aktivitas non value added-nya. Kemudian yang kelima adalah identify variasinya, ya. Ini adalah identifikasi keseragaman dalam proses dan produk pada aliran distribution channel
untuk dipertimbangkan dengan dilakukan penyeragaman agar lebih tepat sasaran. Jadi identify variasinya, ibaratnya identifikasi perbedaannya sebelum menggunakan lead dan sesudah dengan lead itu terjadi variasinya berapa, perubahan pembesaran seperti apa. Kemudian yang keenam adalah eliminasi variasi ya. Nah, karena misalnya aktivitasnya oke, misalnya pengiriman barang misalnya mobil Toyota ke konsumen di Jakarta itu butuh waktu berapa lama ya. Kalau misalnya ada aktivitas yang non value added, maka setelah dihitung variasinya, maka hilangkanlah eliminate variationnya ya, penghilangan adanya ketidakseragaman pertimbangan sisi variabilitas dan proporsi di antara distribution channel ya. Jadi mungkin di saluran distribusinya terlalu panjang ya, sedangkan konsumen pengennya cepat. Nah ya, jadi ibaratnya harus dihilangkan aktivitas yang non value added-nya. Jadi apa yang dimaksud dengan lean ya? Jadi lean kalau kita bicara dengan aktivitas pemborosan yang ada di perusahaan Jepang itu erat kaitan dengan kaizen ya. Jadi lean ini adalah bagian dari aktivitas kaizen. Apa itu lean? Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan. Jadi tidak bisa dalam satu waktu. Ya, mungkin aktivitas A, aktivitas B itu berbeda. Contoh misal tadi kita paling gampang adalah kita lihat di restoran ya. Antara konsumen A, konsumen B dia pesannya beda ya. Tentu itu harus ada suatu aktivitas lean ya. Sekarang konsumen pesan mobilnya Agia, yang mungkin tahun depan perusahaan konsumen lebih senang dengan produk mobil Avanza. Nah itu harus dilakukan suatu aktivitas terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan. Supaya apa? Supaya meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan. Apa memberikan nilainya? Ya, apakah bentuk fisik barangnya ataupun pengiriman yang cepat. Jadi, kalau misalnya kita gabungkan dengan aktivitas distribusi, maka arti lean distribution adalah bahwa itu bagaimana kita bisa melihat resiko yang dapat dikurangi, ya, biaya dan layanan ditingkatkan, sekaligus meningkatkan fokus pada maksimalkan total penjualan dan volume. Ya, jadi bagaimana risiko-risiko kegagalan dalam distribusi, kemudian juga cost-nya ya. Nah, ini permasalahan di negara kita ya. Ibaratnya harga barang dengan harga pengiriman malah mahalan pengirimannya. Nah, itu sangat masalah ya. Dan kemudian bagaimana layanan ditingkatkan. Supaya apa? Supaya meningkatkan fokus dan memaksimalkan total penjualan dan volume penjualan ya. Nah, ini konsep di lean distribution, zero inventory. Jadi bagaimana ibaratnya barang tersebut dia bisa menekan jumlah inventory, kemudian kaizen ya, perbaikan terus menerus. Nah, kemudian apa fungsi dari penerapan lean distribution ya? Ada 5. Yang pertama adalah membangun perbaikan sistem pasaran ekonomi sosial. Jadi bagaimana semua kebutuhan ekonomi masyarakat itu tercapai. Kemudian mengenalkan konsep manajemen rantai pasok. Nah, ini yang sekarang sudah banyak ya. Ibaratnya kalau distribusi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa mengirimkan barang dengan cepat, yaitu adalah konsep manajemen rantai pasok. Kemudian membuat suatu culture perusahaan yang kuat ya, jadi semakin semangat perusahaannya untuk melakukan aktivitas distribusi. Kemudian pemberian pelatihan bagi karyawan karena dia perbaikan terus-menerus, dan menerapkan teknologi informasi untuk logistik. Jadi seperti kita sepakat sebelumnya bahwa teknologi informasi ini sangat penting di dalam aktivitas logistik. Nah, ini perbedaan antara lean distribution dengan pendekatan tradisional atau konvensional ya. Kalau dulu customer service itu collaborate to forecast dan ship to firm order release ya. Ibaratnya adalah dia mengikuti peramalan atau kebutuhan demand suatu pemesanan produk. Kalau lean distribution ini adalah manage flow as customer consumes on replenishment, pengisian stok kembali. Ibaratnya yang ditampilkan berapa gitu ya, tapi tetap misalnya dia harus menyediakan stok, tapi stoknya itu bisa mengisi ke tempat lain-lain. Contohnya aktivitas dari retail Alfamart
Indomart ya, itu dia menerapkan konsep replenishment. Kemudian di dalam forecastnya ya, peramalan aktivitasnya ya, kalau forecastnya harus cukup akurat ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai peramalan penjualannya ya itu meleset dengan stoknya. Nah, kalau misalnya dalam limited akurasi ya, ibaratnya dibutuhkan peramalan tapi ibaratnya dia sistemnya adalah replenishment. Jadi kalau misalnya barangnya berlebih ya, contoh kayak misalnya Indomart, misalnya dia salah satu produk konsumen gitu ya, seharusnya dia harus mengirim ke Alfamart di misalnya di Jagakarsa. Ternyata ada perubahan demand ya, ternyata di Alfamart Lenteng Agung lebih tinggi. Nah, replenishment ini bergerak, jadi yang tadinya buat Jagakarsa bisa mengisi ke Alfamart Lenteng Agung ya. Itu forecast, jadi ya hanya butuh tapi itu tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu penting ya. Yang ketiga, inventory ya. Namanya inventory pasti bicara dengan aset ya, karena itu bisa membutuhkan modal ya. Jadi ibaratnya inventory-nya itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Kadang misalnya kita naruh barangnya berlebih, ternyata permintaannya berkurang ya. Nah, kalau misalnya inventory sama tadi ya, dia consolidate the source and redirect for quickly for changing replenishment. Jadi dia bikin adalah replenishment-nya ya. Yang ditampilkan mungkin cuma 10, tapi kalau misalnya ada kelebihan ya dia bisa siap ada faktor replenishment-nya ya. Variasinya ya, dia menggunakan tidak terlalu eksplisit dalam planning ya, tapi dalam ukur di operation. Jadi dia tidak membutuhkan planning ya, pokoknya buat aja stok, bikin aja banyak barang ya. Nah, kemudian kalau di lean distribution dia bersifat operasional, customer demand. Jadi apa sih kebutuhan konsumen? Jadi konsumen diajak untuk ikut dalam pemilihan produk yang diinginkan. Yang ke-6 ya, transportasi ya. Ibaratnya change with forecast and orders seek to reduce ya, ibaratnya dia disesuaikan dengan peramalannya dan pesanannya ya. Jadi transportasinya banyak ya, dia siap untuk mengirim. Kalau lean distribution replenishment cycle driven ya, stabilize lines to reduce. Jadi ibaratnya dia memberikan stok ya, cycle driven. Jadi mungkin armadanya cuma ada hanya antara misalnya di distributor ke retail gitu ya. Retailnya tidak ada armada gitu. Jadi kalau misalnya konsumen mau ya dia datang ke retail itu. Jadi dibuat seperti itu. Jadi konsumen ikut terlibat. Konsumen harus punya kemauan bahwa dia harus bisa ke retail tersebut ya. Optimisasi ya, reduce is component of cost while filling forecast demand ya, mengurangi beberapa komponen. Nah, ini bisa jadi loss ini ya, loss production ya. Jadi setiap komponen kalau misalnya tidak sesuai dengan forecastnya dia kurangi ya. Kalau lean distribution, streamline distribution total cost to replenish actual demand. Jadi dikembalikan lagi. Jadi distribusi yang stream. Jadi ibaratnya semua bisa terpenuhi ya. Yang penting adalah proses aktivitas replenishment-nya harus cepat ya. Kemudian yang ke-7 ya, asumsinya. Jadi kalau misal tadi kita sampaikan bahwa dalam tradisional konvensional dia lebih ke forecast ya. Jadi forecastnya harus sesuai. Nah, kalau misalnya dia lean adalah full reduce variation and improve service. Only total cost reduction as to profit. Inventory, handling, and storage cost are understood. Jadi ibaratnya dia bagaimana bisa melakukan perbaikan, improve pelayanannya ya. Kemudian total cost reduction as to profit. Jadi bagaimana total cost-nya ya, pengirimannya itu bisa dikurangi, baik itu dari inventory, handling ya, dan biaya penyimpanan itu harus ditampilkan, harus kenapa mahal ya, bisa lihat mungkin di situ ada aktivitas pemborosan yang sehingga cost-nya tinggi, maka perlu dia lakukan aktivitas lean. Nah, ini ya, ini di dalam aktivitas distribusi ya, kita harus tadi mapping prosesnya dalam distribusi barang. Ini ada nggak yang mengakibatkan aktivitas pemborosan ya, mulai dari aktivitas loadingnya, pengiriman barang,
kemudian pilihannya, ya. Kemudian ini ada handlingnya, picking. Nah, ini replenishment, ini siap mengirim gitu ya. Kemudian put away-nya, ya. Kemudian receiving, cycle counting-nya, soal processing, dan sampai put to store, ibaratnya sampai dia proses aktivitas unloading, ya. Jadi ini harus diukur dalam aktivitas barang itu masuk dari loading sampai dia unloading itu butuh waktu berapa lama, ya. Kalau misalnya waktunya cukup lama, ya berarti ada aktivitas pemborosan di situ. Nah, aktivitas pemborosan itu apa saja, ya? Ada yang kita kenal dengan namanya 7 ways, ya. Apa saja? Yang pertama adalah overproduction, ya. Produksinya terlalu berlebih, padahal konsumen ini tidak selalu memilih barang tersebut, ya, seperti itu. Jadi to produce sooner, jadi produksi lebih cepat, faster, sesuai dengan quantity yang diinginkan dengan konsumen. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi jangan kita membuat stok banyak tapi konsumen tidak membutuhkan terlalu banyak. Yang kedua adalah inventory, terlalu banyak inventorinya, ya. Raw material, work in progress, or finished good is not having value to it. Jadi terlalu banyak stoknya. Jadi tadi prinsip dari Lean adalah zero inventory. Yang ketiga waiting. Nah, ini adalah non value added, ya. People or parts that wait for a work cycle to be complete. Jadi orang tuh menunggu aktivitas selanjutnya, ya. Jadi tidak ada aktivitas yang memiliki nilai di dalam aktivitas distribusi. 4 motion, terlalu banyak gerakan, ya. Banyak aktivitas yang tidak dibutuhkan antara perpindahan orang, barang, atau mesin di setiap prosesnya, ya. Jadi terlalu banyak prosesnya. Yang kelima, transportasi, unnecessary movement of people or parts between process, ya. Ibaratnya transportasinya tidak sesuai. Pengiriman misalnya ke kecamatan, dia naik pakai mobil, padahal sekarang kita ada kendaraan motor gitu, ya. Nah, itu jadi disesuaikan transportasinya, ya. Rework, ya. Nah, ini adalah proses yang dia repetisi, ya. Jadi ada pekerjaan yang salah kemudian dikerjakan lagi, itu adalah waste, ya. Over processing beyond the standard required by the customer, terlalu banyak prosesnya, ya. Misalnya kita tadi mesen di restoran, kita butuh adalah cepat bagaimana makan itu sempat sampai, tapi banyak proses yang dilakukan dalam restoran itu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke konsumen, ya. Nah, ketujuh aktivitas ini di dalam kegiatan prinsip di Jepang itu namanya adalah muda, ya. Jadi atau istilahnya di bahasanya adalah waste atau muda, ya. Jadi kita bersihkan dan hilangkan ini semua, ya, seperti itu. Jadi dari aktivitas yang ini, ya, dicari waste-nya, ya, kemudian kita hitung variasinya, baru distandarisasi proses yang terbarunya. Kemudian apa sih langkah-langkah dalam melakukan lean distribution, ya? Yang pertama adalah hilangkan semua pemborosan atau waste di rantai supply sehingga hanya nilai tersisa value. Jadi identifikasikan aktivitas-aktivitas tersebut, mana yang dia real value added, mana yang business value added, mana yang non value added, ya. Sehingga semua aktivitas itu bisa kita ketahui apakah dia ada termasuk 7 ways ini. Kalau 7 ways ini berarti dia termasuk aktivitas non value added, maka bisa kita hilangkan. Yang kedua adalah pertimbangan kemajuan dalam teknologi untuk meningkatkan rantai pasokan, ya. Jadi gunakan semua teknologi yang sudah ada di sumber daya kita ini, ya. Baik itu yang gratis, baik itu yang murah, baik yang itu mahal, ya, semua macam-macam. Gunakan semua kemampuan teknologi yang ada, ya. Contoh misalnya kalau lalu masuk barang bisa pakai RFID, ya. Kalau misalnya ada sistem termuka atau interface pakai EDI, ya, tidak perlu lagi pakai kartu-kartu lagi, tidak perlu pakai kertas, ya. Kemudian ada Retail Federation, kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa keinginan konsumen, itu ada aplikasinya. Kemudian ada transportasinya, itu ada TMS, ya. Jadi bagaimana kita bisa memantau transportasinya, apakah dia cepat sampai konsumen atau tidak. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk meningkatkan nilai tambah di dalam aktivitas distribusi. Yang ketiga adalah buat
penggunaan pelanggan terlihat ke semua anggota rantai pasokan, ya. Jadi bagaimana semua aktivitas itu bisa dilihat oleh konsumen, visibilitas, ya, sehingga ini dapat mengatur kecepatan rantai pasokan. Jadi konsumen tahu ini lagi proses misalnya order processing, ini lagi proses misalnya pengiriman. Jadi konsumen jadi paham, ya, maka itu akan menciptakan aktivitas namanya just in time. Kemudian yang keempat, kurangi waktu lead-nya, ya, mengurangi logistik transportasi dan masuk dan keluar. Nah, ini tadi bisa menggunakan teknologi RFID, ya, sehingga kita bisa mempercepat kebutuhan konsumen, ya. Yang kelima, buat level flow atau level load-nya, merata-ratakan arus material dan informasi, menghasilkan rantai pasokan yang ramping dan lebih sedikit bosan di semua aktivitas dalam sistem. Jadi bagi bikin flow, biasanya pengiriman barang A mulai dari loading sampai unloading atau sampai konsumen itu butuh berapa lama, ya. Kalau terlalu lama maka kita bisa lakukan lean distribution. Nah, gunakan sistem tarik atau make to order seperti Kanban, ya. Jadi kita libatkan konsumen untuk tahu barang kita. Kita libatkan konsumen, dia paham dengan kondisi perusahaan, atau kita buat konsumen juga dia merasa memiliki bahwa dia butuh ke perusahaan kita terhadap produknya, ya. Ini dibikin dengan sistem Kanban. Yang ketujuh, tingkatkan kecepatan, ya, throughput dan kurangi variasi, ya. Jadi speednya juga harus dipercepat, throughput waktu tempuhnya, ya, dan kurangi variasinya, ya. Jadi bagaimana supaya barang tersebut sampai ke konsumen dengan cepat. Kemudian kolaborasi, ya, gunakan disiplin proses. Jadi kolaborasi, jadi tadi misalnya ada kebutuhan antara perusahaan dengan konsumen, ya, atau juga dengan seluruh lini departemen atau juga seluruh staf, supaya disiplin dalam suatu prosesnya, ya. Nah, ini kita untuk mengukur dalam disiplin proses itu bisa menggunakan DMIC, ya, Define, Measure, Analysis, Improve, Control. Jadi tentukan apa kebijakannya, apa disiplinnya, kemudian diukur, kemudian dianalisis, kemudian ditingkatkan dan dikontrol, ya. Dikontrol ini dilakukan terus menerus, ya, seperti itu. Ataupun misalnya pakai Lean PDCA, ya, direncanakan apa disiplin prosesnya, dilakukan, diperiksa, dan di-action, ditindak, ya. Bagaimana tindakan tersebut bermanfaat atau malah memperlambat proses. Yang kesembilan, fokus pada total biaya pemenuhan, order fulfillment, ya. Jadi service level, ya. Jadi bagaimana supaya semua kebutuhan konsumen terpenuhi, bagaimana konsumen itu tidak pindah ke perusahaan lain, tidak pindah ke produk lain, ya, tidak pindah ke merek lain. Nah, itu kita harus selalu order fulfillment. Nah, sekarang kita masuk ke replenishment, ya. Nah, tadi kita sudah sempat membahas di awal, replenishment adalah pengisian stok kembali. Ini contohnya seperti, ya, yang sering kita lihat di retail banyak ini, seperti kayak consumer retail itu Alfamart, Indomart, dia menggunakan konsep replenishment, ya. Jadi replenishment cycle terjadi pada perantara atau retail distributor dan semua proses yang berhubungan dengan persediaan. Jadi peran distributor ini berperan untuk dia mengisi stok-stok yang ada di retailnya, ya. Proses ini diinisiasi ketika retail melakukan pemesanan pada produsen dalam jangka pemenuhan kebutuhan barang di masa yang akan datang. Jadi ibaratnya sebelum barang itu diproduksi, ya, barang itu dilakukan aktivitas replenishment, ya. Jadi nanti distributor atau distribusi mengirim barang ke retail, mungkin bisa setiap hari, mungkin bisa 2 hari sekali. Yang penting bagaimana semua stok atau semua barang yang ada di retail itu terpenuhi, ya. Nah, pada siklus replenishment ini kapan terjadi? Ini terjadi dimulai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan, ya, di mana ketersediaan barang di gudang, persediaan tinggal sedikit atau bahkan telah habis sekali. Jadi, misalnya retail dia punya gudang, tapi gudang nggak besar, gudang kecil, ya. Kemudian dia sudah mau habis, mungkin sehari habis barangnya, kemudian dia lakukan replenishment, pengisian barang, ya. Sebagai contoh, sebuah bisnis mungkin ingin agar siklus pengisian kembali terjadi sementara masih ada stok yang cukup untuk memenuhi pesanan selama 30 hari ke depan, atau itu bisa menunda pengisian sampai kuantitas pesanan minim tertentu tercapai, ya. Ini jadi dia pengisian stok kembali. Nah, proses apa saja yang terjadi pada aktivitas replenishment?
ya, retail order triggernya ya. Trigger itu adalah pemicunya kenapa harus dilakukan replenishment. Ya, ini dilakukan replenishment ketika ada ketersediaan barang sudah mulai menipis dan harus ditambah sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan ya. Jadi ibaratnya bagaimana kondisi barang di dalam retailnya sudah mau habis, jangan sampai habis dulu, mungkin sampai dia menuju mendekati safety stock ya. Kalau kita sudah belajar di distribution requirement planning kemarin ya, jadi jangan sampai safety stock habis, dia bisa lakukan permintaan ke distributor ya. Yang kedua adalah retail order entry-nya, di mana fase ini toko melakukan pesanan secara langsung ke distributor atau produser barang. Ibaratnya adalah ada kebutuhan permintaan barang ya. Nah, aktivitas retail order entry ini perlu diperhatikan adalah pemesanan yang dalam jumlah barangnya ya harus dibuat akurat mungkin dan dilakukan secepat mungkin sehingga rantai supply tidak mengalami gangguan. Kemudian retail order fulfillment ya, dimana pada fase ini sama seperti fase customer order fulfillment, jadi pengisian order atau pesanan dari retail ya. Tujuan fase ini adalah pesan barang dapat dilakukan pada waktu dan minimalkan biaya. Jadi bagaimana mengisi order fulfillment dengan cepat, dengan segera. Kemudian retail order receiving, di mana fase ini sama seperti customer order receiving. Jadi penerimaan barang, bedanya adalah toko telah mendapatkan barang dari produsen, maka data barang, jumlah, harga, dan barang secepat mungkin sehingga pelanggan dapat melihat informasi terbaru terkait dengan barang tersebut. Jadi ibaratnya pada saat terima barang langsung diupdate, mungkin ada perubahan harga atau misalnya jumlahnya bertambah, nah itu harus diupdate mungkin. Materi selanjutnya saya akan membahas bagaimana menghitung lane distribution. Oke, tetap stay tune di channel ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.